Sahabat Humas, sampah hingga saat ini masih jadi persoalan. Tapi ada sekelompok pemuda di Lawean, tepatnya di kota Solo, mereka berhasil melakukan perubahan. Siapa mereka? Mari kita kenalan. Nama saya Eko Petel. Rumah saya di Klasman, Kelurahan Lawean. Saya tinggal di sini sejak 1987. Saya merintis kegiatan resik-resik kali ini bersama teman-teman sejak tahun 2019 Juli. Awalnya memang saya sih yang mendahului untuk terjun di kali. Berangkat dari saya melihat kondisi sungai yang dangkal dan melihat warna sungai yang hitam, merah gitu setiap hari itu. Pagi merah, sore hitam, semacam itu. Sebenarnya saya memahami sungai saya gitu sejak 20 tahun terakhir ini kondisinya begitu. Nah, yang saya khawatirkan sebenarnya adalah banjir. Kondisi sungai dangkal, ketika musim hujan tiba ini banjir. Rumah saya itu masuk segini. Nah, saya khawatir sebenarnya kalau ini musim hujan terjadi pasti ini banjir lagi. Jadi saya turun ke sungai, saya video, saya jalan di sungai itu di tengah itu saya video. Kayak gini nih, segini nih. Jadi di atas mata kaki gitu kan. Saya jalan hampir 100 meter. Jadi kondisinya dangkal. Kemudian video ini saya upload di medsos Instagram saya gitu kan. Ada yang antusias. Saya kembali ke sekitar warga sini sebenarnya. Ya, saya ingin mengembalikan kesadaran warga untuk melihat kondisi kali gitu. Kalinya kayak gini loh, piye gitu. Lah iya piye kan, ada yang melihat saya jalan gitu. Ayo besok Minggu ya, hari Minggu gitu kan. Waktu itu aku terjun hari Jumat gitu. Ayo seminggu digerakke wong kampung yo. Jadi warga, keluarga sekitar pinggiran sungai ini akhirnya ikut. Nama saya Bani. Saya temennya anak-anak resik-resik X yang ada di Kampung Lawean, Kota Solo. Berawal dari pertemanan yang memang sudah lama ya, karya bersama, bikin film, terus macam-macam bikin kegiatan di kampung kayak gitu-gitu. Terus di tahun 2018 aku lihat Eko concern sama sungai karena memang rumahnya belakangnya udah langsung sungai dan banyak terjadi banjir. Dia bersih-bersih gitu sampai tahun 2019 mulai aktif mengupload di akunnya dia sendiri karena kemarau panjang kan. Ya memang kondisinya memang kacau banget. Perlu adanya sebuah gerakan yang asik, yang menarik, yang fun gitu untuk mengatasi itu gitu. Atau setidaknya kita ngerti permasalahannya apa. Jadi tidak mengira-ngira, nggak main asumsi. Kita benar-benar tahu lewat disiplin ilmu yang memang kita punya untuk mencoba untuk ke persoalan sungai gitu. Nama saya Cerik Ayas Ganusi, bukan dari Solo, tapi dari Pekalongan. Juga diajak ketemu Mas Bani untuk kemudian ikut aksi resik-resik kali, dan itu cukup menginspirasi kami sebagai remaja masjid gitu. Dan waktu itu Mas Bani dan Mas Eko dan kawan-kawan sudah mendahului. Akhirnya kami mencoba untuk survei dulu ke sini untuk ikut pelatihan. Pelatihannya dalam bentuk langsung outbound. Nah, outbound sebenarnya menarik kan begitu. Akhirnya ya udah kita outbound, ternyata bawanya cangkul, ada yang bawa apa sih, gancu dan karung segala macam itu. Tapi kami menikmati dengan proses itu karena memang ini adalah masalah bersama begitu. Nah, akhirnya ya udah saya menggerakkan teman-teman remaja masjid dan masyarakat sekitar untuk menggerakkan itu. Ayolah yang lebih real aja gitu. Ini sungai, masalah bersama dan berlarut-larut. Mari kita kerjakan bersama. Nama saya Mona, saya mahasiswa temannya Mas Bani. Tahu resik-resik kali juga dari Instagramnya Mas Bani juga. Kebetulan tugas akhir saya menyangkut lingkungan, jadi
ikut ke sini awalnya cuma untuk survei, tapi karena saya merasa bertanggung jawab atas sampah perempuan, itu jadi kegiatan yang rutin, jadi sama-sama dilakukan bareng teman-teman resik-resik kali. Sebagai perempuan sebenarnya kita punya pengaruh besar untuk merubah lingkungan, terutama sampah kita sendiri, dengan cara memilih atau mengganti pembalut dengan menstrual cup atau sejenisnya yang lebih aman dan tidak menimbulkan sampah atau permasalahan bagi lingkungan. Hal-hal sekecil itu kita sebenarnya bisa menyelamatkan lingkungan gitu, nggak harus yang kita nyemplung kali atau ikut rame-rame bersihin sungai, itu kita udah bisa nyelamatin lingkungan gitu. Nama saya Billy, saya lahir di Klaseman, besar di Klaseman. Jadi asli Klaseman Lawean ya. Awalnya emang melihat adanya teman-teman yang mulai berkegiatan di sini, resik-resik, ya saya antusias mensupport ya, karena saya sebagai warga asli sini ada kegiatan di sini juga. Ya mau nggak mau harus terlibat juga kan. Orang lain mau mengerjakan di wilayah saya, kenapa saya nggak mau ikut kan itu. Yang kita lihat kan sampah pertama, dan tidak cuma sampah, ternyata kan ada limbah, ada pendangkalan juga. Kita bereskan sampahnya, tapi masih ada limbah dan pendangkalan kan gitu. Dari situ saya berpikir kita kerjain pendangkalan aja, karena di situ ditemukan banyak sekali kain, plastik, dan aneka macam dari sisa-sisa peralatan rumah tangga juga ada kan. Nah dari situ kita pilih, kita kerjakan plastik sama kainnya. Seperti ini bisa untuk pot, bisa untuk asbak, dan mungkin beraneka macam lagi ya buat perhiasan di rumah. Itu cuman pakai adonan semen, diatur aja kekentalannya, nggak terlalu encer. Itu nanti diadon jadi satu sama kainnya, tinggal dicetak di pot atau di apa saja bisa. Di lain sisi ada kain-kain yang nggak bisa dibikin seperti ini. Nah itu kita jadikan satu, kita masukkan ke karung, kita buat talut di pinggir sungai itu, karena untuk akses membuang ke tempat lain kan nanti juga pasti menimbulkan masalah lain juga kan. Nah kita inisiatif jadikan talut di pinggir. Nama saya Yogi, saya aslinya Ponorogo, tapi dulu kuliah di Jogja, terus akhirnya saya terdampar di Solo, ketemu sama teman-teman di Lawean, terus ikut teman-teman resik-resik kali juga. Menurutku karena sudah lama banget tidak ada kegiatan anak muda yang peduli sama lingkungan, yang terjun langsung di tempat kotor, yang menurutku itu akhirnya ikut bisa merasakan bagaimana sampah itu menyentuh kulit kita, kena kaki kita, menyentuh tangan kita, terus kita mencium aroma dan baunya. Itu jadi kayak ada stimulan untuk membangun kesadaran kita untuk tetap selalu menjaga kebersihan. Bahkan sampai ada istilah di Jawa itu, apa-apa itu kalau suatu hal yang buruk itu dibuang ke kali. Buang kali wae, buang kali wae. Nah, menurutku itu juga hal-hal yang penting untuk diluruskan, bahwa kali itu bukan tempat sampah atau tempat untuk membuang hal-hal buruk. Justru malah kali itu yang dulu sebagai sumber penghidupan, medium transportasi juga, itu penting untuk direvitalisasi. Dari kegiatan resik-resik kali, akhirnya keresahan-keresahan soal sampah, aku sama Bani sempat ada rencana untuk band-bandan. Karena dulu kami sempat band-bandan, Bani dengan bandnya, aku dengan bandku sendiri, terus akhirnya ingin mengulang medium band sebagai penyampai pesan. Mungkin dengan jalur musik, cerita-cerita bagaimana kita mendekatkan diri kepada alam lagi, itu bisa lebih straight to the point. Kalau pengen bikin movement yang besar, itu ya harus dari kita, ikhlas lah gitu kan. Kita ikhlas bagaimana mengelola diri kita untuk bergerak. Keren kan? Jadi, apapun itu, kalau ada tekad, pasti bisa kita wujudkan.